mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi bersama saya Siti Safira yang akan membahas informasi seputar kampus Politeknik Negeri Sriwijaya yang kami rangkum dalam Halo Polsri. Halo Polsri edisi kali ini akan membahas tentang perkembangan pembangunan gedung kuliah manajemen informatika di Sungai Sahang. Berikut liputannya. Sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana bagi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya atau Polsri, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghibahkan lahan seluas 6,3 hektar yang berada di Jalan Sungai Sahang, Lorok Pakco, Kota Palembang. Lahan tersebut dibangun gedung baru yang akan digunakan untuk ruang kuliah bagi mahasiswa jurusan Manajemen Informatika dan Bahasa Inggris. Sampai dengan Desember ini, proses pembangunan gedung sudah mencapai 75% karena terkendala pandemi COVID-19 yang menyebabkan tenaga kerja dibatasi dan harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga rencana pembangunan ditargetkan selesai pada Februari 2021 mendatang. Pembangunan gedung baru ini nantinya diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dengan baik dengan fasilitas yang baru dan lengkap. Salam pers mahasiswa. Rekan mahasiswa, saat ini saya sedang berada di ruangan Wakil Direktur 2 Politeknik Negeri Sriwijaya, di mana di sebelah saya sudah hadir Ibu Nelly Masmila selaku Wakil Direktur 2 Politeknik Negeri Sriwijaya yang akan menerangkan mengenai pembangunan yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya. Selamat sore Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah Ibu. Baik Ibu, boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Seperti yang kita ketahui Ibu, saat ini Politeknik Negeri Sriwijaya sedang melakukan pembangunan gedung baru di Sungai Sahang Ibu. Sejak kapan Bu pembangunan itu dimulai? Kalau pembangunannya sendiri sebenarnya kita mulai per Desember 2019 dan harapan kita Desember 2020 pembangunan untuk gedung kuliah di Sungai Sahang itu bisa selesai. Baik Ibu, apa ada alasan khusus kenapa manajemen informatika dipindahkan ke Sungai Sahang Ibu? Sebenarnya itu terkait dengan adanya animo masyarakat untuk masuk ke Politeknik Negeri Sriwijaya yang semakin tinggi ya, dan karena juga saat ini gedung kuliah kita terbatas, di mana saat ini untuk jurusan manajemen informatika dan jurusan teknik komputer itu masih dalam satu gedung. Mengingat tadi seperti Ibu katakan tadi bahwa animo masyarakat itu makin meningkat, maka tentu kita memerlukan ruang-ruang kelas yang tambahan, dan itu artinya harus ada gedung baru. Nah, gedung baru kalau kita bangun di areal yang ada saat ini itu sudah tidak memungkinkan, sehingga kita kemudian membangun gedung baru itu di Sungai Sahang. Sebenarnya nggak jauh sih ya, di belakang Politeknik persis, hanya dipisahkan oleh adanya sungai kecil. Iya Ibu. Baik Ibu, selama proses pembangunan apakah ada kendala yang terjadi Bu? Ya, ada kendala. Seperti tadi Ibu katakan bahwa harusnya itu Desember 2020 itu sudah harus selesai. Tapi ini di Desember 2020 kalau tidak salah itu pembangunannya fisiknya itu baru mencapai 80%. Nah, kenapa seperti itu? Kita sama-sama tahu ya, tahun ini itu ada wabah Covid, itu kalau tidak salah per Maret. Nah, setelah itu karena adanya wabah itu pembangunan gedung kita itu sedikit tersendat. Kenapa tersendat? Ya itu tadi karena karyawannya tidak bisa full bekerja semua, kemudian toko-toko, beberapa toko banyak yang
untuk kebutuhan material, sehingga memang akhirnya pelaksanaan pekerjaan menjadi tertunda seperti itu. Baik Ibu, untuk biayanya sendiri, apakah Politeknik Negeri Sriwijaya membiayai secara penuh atau ada bantuan dari pihak luar seperti pemerintah? Ya, jadi untuk gedung di Sungai Sahang itu semuanya merupakan dana hibah dari Kementerian PUPR. Jadi kita dapat dari pemerintah melalui Kementerian PUPR, dan mereka kemudian membuatkan lah kira-kira seperti itu ya, bangunan untuk Politeknik Negeri Sriwijaya, peruntukannya untuk gedung kuliah manajemen informatika dan bahasa Inggris. Jadi di sana ada 2 bangunan. Baik Ibu, untuk gedungnya sendiri, apakah itu hanya difungsikan untuk manajemen informatika atau bergabung dengan jurusan lain? Karena di situ ada 2 bangunan, jadi 1 bangunan khusus untuk manajemen informatika, 1 bangunan khusus untuk bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena saat ini seperti kalian ketahui, bahasa Inggris itu masih numpang ya, dalam tanda kutip ya, di gedung KPA. Jadi mereka masih di situ administrasinya, jurusannya, perkuliahannya. Nanti kalau bangunan mereka di Sungai Sahang itu selesai, mereka akan pindah semua ke situ. Sehingga KPA ini khusus betul-betul untuk kegiatan administrasi perkantoran untuk Polsri seperti itu. Baik Ibu, mungkin yang terakhir, apa harapan dan pesan Ibu untuk mahasiswa yang ada di rumah, khususnya mahasiswa yang akan menempati gedung baru di Sungai Sahang Ibu? Harapan Ibu yaitu agar mahasiswanya rajin belajar, semangat belajar. Mereka sudah punya gedung baru, tidak lagi sama-sama untuk yang MI dengan Tekom, untuk bahasa Inggris tidak lagi sama-sama bergabung dengan KPA, jadi mereka punya gedung sendiri. Ya, belajarlah dengan giat, dengan semangat di gedung barunya itu, dan tentu saja mohon dirawat seperti itu, karena itu milik bersama. Iya. Baik Ibu, saya rasa cukup. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Saya Jalni Arorasari dan kru yang bertugas melaporkan. Salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa, saya Desi Sulfiatana. Saat ini saya tengah berada di lokasi pembangunan gedung manajemen informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. Bersama saya telah berada kontraktor dari gedung ini. Selamat siang Bapak, boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Selamat siang. Nama saya adalah Purba dari pihak kontraktor PT Laris Trio Bersaudara. Untuk pembangunan gedung ini sendiri Bapak, itu udah untuk pembangunan gedung ini sendiri udah sampai berapa persen Pak? Sampai saat ini udah 75%. Nah, rencananya selesai sampai kapan Pak? Sampai bulan 2 2021. Kendala apa saja Pak yang pernah dialami selama pembangunan ini? Kendala kita selama pembangunan proyek ini adalah yang pertama pandemi COVID ya. Jadi kita tidak bisa mendatangkan tenaga kerja itu cepat gitu. Jadi ada prosedurnya kan, dari ada tes kesehatan. Jadi untuk mendatangkan manpower itu kita agak susah. Terus untuk material kita banyak juga dari luar kota Palembang ya. Jadi kita indennya itu lama. Itu kendala. Di samping memang cuaca kita nggak bisa prediksi, kadang hujan, pagi panas, terus siangnya udah hujan gitu. Untuk pekerja sendiri itu Bapak apa yang mereka alami misalnya? Maksudnya? Untuk pekerjaan itu mereka itu selama konstruksi itu kan selain kendala yang tadi itu bermasalah nggak Pak sama prosesnya? Proses kapan itu akan diselesaikan? Ya makanya kita sampai bulan ini ya, bulan 2 ya, 2021. Terus kendala yang paling ini lagi berpengaruh ke pekerjaan kami di lokasi 1 ya, di gedung laboratorium yang di belakang bengkel itu ya. Bengkel mesin. Iya, jadi di situ kalau kita pekerjaan pengecoran harus malam. Iya. Masalahnya kan kalau
siang itu ada aktivitas mahasiswa, kegiatan belajar mengajar kita tak boleh bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar di sana. Jadi kegiatannya itu malam hari ya Bapak? Ya, malam hari pas waktu Oke. pengecoran. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Sekian informasi dari saya Desi Sylvia Palma dan kru yang bertugas undur diri. Salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa. Saat ini saya sedang berada di gedung kuliah jurusan Manajemen Informatika bersama Ketua Himpunan Mahasiswa jurusan Manajemen Informatika. Baiklah Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Azril Akbar, akrab disapa Azril. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari program studi D3 jurusan Manajemen Informatika, dan pada saat ini saya diamanahkan selaku sebagai ketua himpunan dari mahasiswa jurusan Manajemen Informatika. Apakah kakak tahu sekarang sedang dilaksanakan proses pembangunan gedung kuliah baru di Sungai Sahang? Iya, saya tahu. Bagaimana pendapat kakak tentang adanya pembangunan gedung baru di Sungai Sahang ini? Ya, yang pasti di sini pendapat kami selaku mahasiswa, kami tentu senang dalam pembangunan gedung kuliah baru ini, dan juga di sini kami merespon positif dalam pembangunan ini karena ini merupakan salah satu bentuk realisasi dari Politeknik Negeri Sriwijaya kepada mahasiswanya memberikan pelayanan berupa fasilitas. Apa dampak yang dirasakan mahasiswa dengan adanya pembangunan gedung baru ini? Dampak bagi mahasiswa yang pasti di sini dengan adanya pembangunan gedung kuliah baru, otomatis fasilitas yang diberikan juga itu baru, dalam artian itu membantu proses pembelajaran dari mahasiswanya. Seperti yang kita tahu, letak gedung baru ini cukup jauh dari gedung utama. Apakah ada mahasiswa yang keberatan? Kalau bicara masalah jarak menurut saya itu tidak terlalu memberatkan karena di sini kan ruang lingkupnya itu masih di seputaran bukit seperti itu. Oh ya. Dalam pembangunan gedung baru ini, apakah gedung baru ini hanya dikhususkan untuk jurusan Manajemen Informatika saja atau ada jurusan lain? Kalau yang saya tahu itu ada 2 jurusan yang akan menempati gedung kuliah baru itu. Pertama dari jurusan Manajemen Informatika dan yang kedua dari jurusan Bahasa Inggris. Pertanyaan terakhir Kak, bagaimana pendapat Kakak untuk kedepannya dalam pembangunan gedung baru ini? Oke, harapan ya mungkin ya. Kalau harapan saya untuk mahasiswa dalam pembangunan gedung kuliah baru ini nanti ketika gedung kuliah baru ini entah kapan bisa dipakai, entah dalam bulan kapan ataupun tahun kapan, yang pasti saya harap mahasiswa ini dapat terbantukan dalam segi proses pembelajaran karena fasilitas yang diberikan itu fasilitas yang baru dan juga memadai, dan juga saya harap di sini kita sama-sama mahasiswa itu dapat menjaga dalam artian dari segi lingkungan bisa dijaga dan juga dari segi fasilitas juga bisa dijaga. Baiklah Kak, terima kasih atas waktu dan informasinya. Saya Pioni Sameira, Bayu dan kru yang bertugas melaporkan. Salam pers mahasiswa. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, liputan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Halo Polsri edisi kali ini. Saya Siti Safira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam pers mahasiswa.